Selamat pagi. Jumpa lagi dalam bincang asuransi pagi ini. Semoga Anda semuanya selalu sehat dan senang bertemu dengan saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih karena Anda sudah mendukung kami untuk membuat asuransi menjadi lebih transparan, lebih baik, dan bermanfaat bagi semua orang. Silakan yang belum subscribe, dan bila Anda merasa konten kami ini berguna bagi orang lain, silakan di-share. Kali ini dalam bincang asuransi, kita akan mendiskusikan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kita tentang klaim asuransi kondisi kritis atas diagnosa kanker yang tidak ada biopsi, namun ada hasil PET scan. Apakah akan disetujui oleh perusahaan asuransi atau tidak? Ya, semoga penjelasan ini bisa menjadi sebuah nilai tambah rujukan sehingga klaim asuransi yang diajukan bisa cair. Nah, dalam ketentuan polis asuransi kondisi kritis atas diagnosa kanker disebutkan bahwa klaim akan disetujui apabila terdapat bukti adanya sel kanker atau karsinoma yang ditunjukkan oleh hasil biopsi. Sekali lagi, hasil biopsi atas sampel daripada sel kanker tersebut yang dinyatakan oleh seorang dokter yang kompeten di bidangnya, yaitu dokter patologi anatomi. Nah, sel kanker tersebut haruslah berupa sel kanker yang sudah menyebar atau sudah pecah keluar dari inti selnya. Ya, jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, diagnosa tersebut harus ditegakkan oleh seorang dokter spesialis di bidangnya, yaitu dokter spesialis onkologi dan dokter spesialis patologi anatomi. Nah, bagaimana kalau kemudian biopsi tidak dilakukan, tapi ada hasil PET scan? Apakah akan diproses oleh perusahaan asuransi atau tidak? Nah, boleh saja diajukan, namun sifatnya dia akan bersifat pertimbangan, karena ketentuan di dalam polis asuransi tercantum yang menjadi acuan adalah hasil biopsi, bukan hasil PET scan. Kalau kita melihat manfaat daripada pemeriksaan PET scan yang ada di dalam rujukan beberapa website kesehatan tentang PET scan, maka kita melihat bahwa PET scan ini terutama digunakan dalam kedokteran untuk melihat apakah sel kanker tersebut telah menyebar ke organ lain atau tidak, atau istilah kedokterannya disebut metastasis. Nah, PET scan ini di dalam pengajuan klaim asuransi sifatnya adalah sebagai pemeriksaan penunjang, karena bukti ya secara asuransi ya tentunya ya, bukti adanya sel kanker kepastiannya 100% iya kanker atau bukan sebenarnya ditentukan oleh hasil biopsi. Nah, yang berkompeten di bidang ini tentu adalah dokter spesialis PA, patologi anatomi. Nah, jadi PET scan boleh sebagai pemeriksaan penunjang untuk diajukan ke asuransi, namun sifatnya hanya sebagai pertimbangan saja. Nah, bila perusahaan asuransi kemudian yakin bahwa sesuai dengan data-data yang lain itu adalah sel kanker dan sudah menyebar keluar dari inti sel sesuai dengan ketentuan kontrak polis asuransi, maka seharusnya dibayar oleh perusahaan asuransi. Namun
Sebaliknya, bila perusahaan asuransi tidak yakin sudah sesuai dengan kriteria polis, maka ya tentu tidak dibayar. Yang pasti yang menjadi acuan adalah hasil biopsi. PET scan adalah pemeriksaan penunjang di dalam asuransi. Bahwa kemudian dalam praktek kedokteran ada kemungkinan dokter hanya menegakkan diagnosa kanker berdasarkan PET scan karena mungkin ya sampel untuk hasil biopsinya sulit diambil. Mungkin pada kasus kanker otak. Nah, tentunya hal ini juga terjadi di kedokteran. Ya, dokter akan menentukan diagnosa kanker sesuai dengan kompetensinya, keahliannya, berdasarkan data-data medis dan bukti pendukung yang beliau anjurkan. Saya membuat disclaimer terlebih dahulu ya. Sehubungan dengan di konten ini saya menjelaskan beberapa istilah medis. Kita hanya mencoba menjelaskannya dari sisi klaim asuransi. Ya, tidak untuk kepentingan menjadi rujukan kesehatan, karena yang berkompeten di bidang ini tentunya adalah dokter ya. Demikian bincang klaim asuransi pagi ini, semoga bermanfaat. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar masalah asuransi, silakan komen di konten YouTube kita akan berusaha membantu. Terima kasih ya.